kita bakal ngebahas tentang dampak handphone dan juga kehidupan sehari-hari. Nah tadi Sanda juga udah Gorbi bilang bahwa ini terjadi juga sama Sanda, dan Gorbi juga pribadi juga terjadi sama Gorbi. Dan kayaknya mostly semua orang itu mengalami hal ini sebenarnya. Nah positifnya kalau kita mungkin kalau ngomongin soal teknologi, ya teknologi benar-benar membantu kita zaman sekarang, ya nggak sih? Mempermudah, terus juga memperlancar juga. Dan yang paling pasti itu memberikan kita banyak informasi dan juga kemudahan kayak tadi Gorbi bilang. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin soal teknologi dan juga informasi, itu kan identik sama handphone kita nih. Kayak contohnya nih kayak kamu Sanda ya, kan tadi pakai handphone ngelihat teksnya, terus juga ngelihat mungkin kalau misalnya teman-teman lain nih dari Dekustik juga itu ngelihat kunci gitar ataupun juga ketukan yang beneran seperti apa. Itu adalah salah satu dampak positif yang diberikan sama handphone juga, memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan informasi dan juga belajar lebih baik lagi. Mungkin salah satunya positifnya untuk anak-anak sekolah, dia bisa dapat ilmu nggak cuma dari gurunya, tapi juga dari Mbah Google, Tante Wiki gitu kan. Itu semuanya udah dapat tuh dari handphonenya. Nah, cuman balik-balik lagi nih, yang bikin ngeri adalah selain negatif-negatifnya bisa mengakses apa aja, ternyata ini Gorbi baca dari salah satu institut yang ada di Ohio di Amerika Serikat, yang Gorbi baca informasinya tadi, itu sebenarnya juga bisa membuat satu dampak negatif dari psikis seseorang, khususnya anak kecil. Salah satunya adalah membuat mereka malas, terus juga membuat mereka tidak mau bergerak dan menjadi menjadi pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mau berbaur. Bener nggak sih? Ya kan? Apalagi nih kalau zaman sekarang. Kamu kelahiran tahun berapa, Sanda? 2004. Wah, panggil saya Om berarti ya. Masih kuliah dong berarti ya? Atau belum kuliah, masih tahun depan. Oh, berarti kamu untuk kehidupan sehari-hari pasti kayak ngelihat handphone, Instagram segala macam kan, dapat informasi gitu. Nah, kalau kamu sendiri, dampak yang kamu rasain kalau kamu menggunakan handphone apa nih selain nolong yang kayak tadi tuh? Ngabarin Doi. Wah, banyak yang patah hati berarti doinya udah ada. Iya, itu iya ngabarin orang tua. Iya, itu juga itu jadi salah satu tadi kok kayak Gorbi bilang, itu salah satu kemudahan yang diberikan sama teknologi ataupun juga handphone. Gitu loh. Karena kalau zaman dulu itu biasanya kalau anak-anak cewek kalau misalnya balik dari maghrib itu udah mulai khawatir karena kan susah ya. Kamu kayaknya belum ngalamin di Sanda. Iya kan, dulu kalau misalnya belum ada handphone tuh itu susah. Nah kalau sekarang karena ada handphone, ya mungkin kalau misalnya baliknya agak malam kita bisa ngabarin orang tuanya, mungkin kayak iya masih di rumah temen atau iya masih di sini gitu loh. Itu adalah salah satu dampak positifnya. Cuman tadi relate-nya adalah itu kalau misalnya saking mudahnya apapun segala sesuatunya bisa didapat dan dibantu sama handphone, itu membuat pribadi atau membentuk pribadi seorang anak, bahkan mungkin juga seorang dewasa itu menjadi pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri. Itu salah satu negatifnya. Gitu deh ya, ngomongin soal teknologi. Karena balik-balik lagi nih, teknologi itu diberikan untuk memberikan kemudahan, bukan untuk merubah sikap dan juga sifat seseorang. Tuh tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi itu ya.